Udah kedengaran suaranya? Udah. Baik. Saya ulangi ya. Selamat malam, Fluensis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sungguh senang sekali kita boleh bertemu kembali di dalam acara pengajaran kita pada malam hari ini. Sebelumnya juga saya mau menyapa Pak Erik. Selamat malam Pak Erik. Salam kenal dari tim Jambi. Ya, apa kabar? Bisa dengar Pak Erik? Bisa, jelas. Oke, sip. Oke, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu. Kalau saya bilang KTM menginjil, jawabnya berbagi sukacita. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. KTM menginjil, berbagi sukacita. Berbagi sukacita. KTM menginjil. Mantap, luar biasa. Oke, untuk memulai acara ini kita angkat satu pujian di mana kita menyadari bahwa Yesus sungguh mengasihi kita dan Dialah yang selalu menjaga kita, melindungi kita sepanjang hidup kita. Kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau. Engkau Yesus segenap jiwa mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan ku pegang perintah-Mu aku lakukan. Hanya Kau ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini, marilah kita boleh menyadari kehadiran Roh Kudus
Dia yang selalu tinggal di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus yang pada malam hari ini akan memimpin perjalanan pengajaran kita pada malam hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita angkat suatu lagu, Penuhi Hidupku. Salam Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke rumah-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, sumber sukacita, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Kami juga berterima kasih dan bersyukur Engkau selalu menanamkan kerinduan di dalam hati kami. Kerinduan untuk datang kepadamu. Tuhan, pada malam yang penuh rahmat ini, Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul kembali, untuk mengikuti pengajaran yang akan dibawakan oleh pengajar kami. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami, mengutus Roh Kudus-Mu untuk kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin pengajaran kami pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami. Dan ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu, berkati dan urapilah pengajar kami Bapak Erik. Biarlah oleh karena kasih, Dia boleh mengajarkan kami dengan lembut dan penuh pengertian. Dan biarlah apa yang Dia katakan, semua boleh berasal daripada-Mu. Tuhan, demikianlah doa yang kami panjatkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan, jamalah
Baik, terima kasih Pak Erik. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Erik. Terima kasih. Halo, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, Pak Erik. Selamat ketemu semua. Selamat malam. Pak Erik. Saya lihat dulu satu-satu nih ya di HP. Wah, pesertanya banyak sekali nih. Waduh, banyak muda-mudi ya. Orang muda semua, Pak Erik. Iya, bikin ngiri aja ini. Yang benar, Pak. Tersanjung ya, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi hari ini saya ingin membawa pengajaran, tapi kita anggap ini kita belajar bersama dan saling sharing ya. Pertama-tama saya ingin sharing pengalaman saya sewaktu saya pergi penginjilan. Kebetulan di dalam pesawat saya bertemu. Nah, kedengeran suaranya? Dengeran? Jelas ya? Oke. Nah, kebetulan di dalam pesawat saya bertemu dengan seorang pendeta. Mungkin dikenal namanya pendeta Stephen Tom. Saya kenal pendeta ini, khotbahnya bagus, jemaatnya banyak, dan saya mulai menyapa kemana dia. Dia ceritakan kegiatannya itu sangat sibuk, setiap minggu rutin mengunjungi beberapa negara untuk memberi khotbah. Saya tahu pendeta Stephen Tom ini mempunyai satu ciri-ciri, sangat kritis, berani mengkritik yang dianggap salah, dan juga memberi komentar yang beda dengan pendapatnya. Dia mulai cerita bagaimana dia tidak sependapat dengan perkembangan gereja saat ini, terutama hal karismatik. Bagaimana Roh Kudus dieksploitasi sedemikian rupa dengan janji-janji kemakmuran yang ada di dunia. Yang seharusnya diajarkan adalah dasar-dasar Alkitab. Dia katakan bahwa karisma Roh Kudus itu memang ada. Pendeta Stephen juga dia bisa mendoakan orang dan ada juga yang sembuh. Tapi tidak dengan perkembangan seperti gereja Pentakosta yang ada. Ya, saya dengarkan. Lantas dia tanya, kamu dari mana? Saya sampaikan bahwa saya adalah Karmelit awam dari gereja Katolik. Wah, ternyata dia juga sangat respect dengan Karmelit. Dan kami mulai sedikit cerita tentang Yohanes Salib. Cukup banyak pengetahuan pendeta Stephen Tom mengenai Yohanes Salib. Lantas dia juga memberi komentar, ya sebenarnya gereja Katolik itu gereja yang sangat konservatif dan besar, tapi dia sangat menyayangkan sekarang ini perkembangannya gereja Katolik juga mulai berkembang dengan karismatiknya. Ya, setelah dia cerita, saya coba memberi tanggapan bahwa kami dari Karmelit dalam satu komunitas, memang kami terbuka juga dengan karisma-karisma roh. Kami juga karismatik, namun karismatik yang kami lakukan adalah hidup baru dalam roh, terbuka dengan karisma roh kudus secara teologi, tapi tidak secara sosiologi. Ya, sama seperti apa yang diceritakan dengan pendeta Stephen. Dan terutama kami dari Karmelit, kami mempunyai dasar-dasar yang sangat baik, terutama pengajaran dari Yohanes Salib yang bisa membawa karisma-karisma roh ini ke dalam satu perkembangan yang benar, tidak sampai salah jalan. Dia sependapat dengan itu. Pengalaman ini nggak cuma dengan pendeta, di beberapa tempat di Tiongkok, sewaktu kami datang ingin minta izin untuk penginjilan, uskup dan beberapa pastor di situ, dia tanya, kamu ini dari mana? Saya ceritakan bahwa saya ini komunitas Tritunggal Maha Kudus, Sengsan Secia, dan kami ini dari Karmelit awam. Mereka juga ternyata sama, sangat respect dengan saya bawa Karmelit. Dan dia mulai cerita bahwa pada awalnya mereka sangat merindukan perkembangan gereja saat ini dalam hal karismatik. Dan mulai dari banyak tempat orang membawakan pengajaran karismatik. Dan pada awalnya itu memang sangat bagus, sangat membangun perkembangan umat. Tetapi setelah sekian lama sudah mulai ada ekses-ekses negatif. Dan terakhir bahkan ada beberapa kejadian yang sangat buruk dan tidak harus terjadi. Penyelewengan dalam hal karismatik ini sangat bahaya bila tidak di-manage dengan baik. Ya, kami dipersilakan dan biasa kami mulai bawa
hidup baru dalam roh seperti biasa kita di Lembah Karmel itu pengajaran tentang retret awal. Dan apa komentarnya? Wah, ternyata berbeda ya yang kamu bawakan secara Karmelit ini. Ada saatnya itu bergerak dengan meriah dan ada saatnya betul-betul hening. Nah, ini yang sebenarnya yang kami cari. Ya, inti dari pembicaraan kita hari ini adalah mengenai spiritualitas Karmel. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan bisa menjadi KTM, dan saya percaya kita semua juga sama, bahwa kita telah dipilih, dipanggil oleh Allah untuk berkembang di dalam komunitas KTM ini. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya menjadi KTM 16 tahun. Sekarang saya menjadi wakil 1 di Dewan Pelayan Umum. Saya seorang pengusaha, sudah semi pensiun, dan sebagian waktu saya memang saya pakai untuk penginjilan. Bicara mengenai spiritualitas Karmel, kita coba sama-sama pelajari dulu apa sih spiritualitas Karmel itu. Spiritualitas adalah kerohanian Tritunggal Maha Kudus yang berpusat kepada Yesus. Yesus yang menjadi pusat hidup. Dan ciri-cirinya dari Karmel, Yesus mempunyai relasi pribadi yang sangat mesra, sangat dekat dengan Bapaknya. Yesus semasa hidupnya, Yesus hanya melakukan pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya di dalam pengajarannya, di dalam penginjilannya. Setelah semua dia lakukan dengan baik, murid-muridnya beristirahat dan Yesus naik ke gunung, ke tempat sunyi untuk berdoa kepada Bapaknya. Sampai saat Yesus menjelang kematian di kayu salib, Yesus masih katakan, ya Bapa, kepadamu lah kuserahkan nyawaku. Hubungan yang begitu erat, begitu mesra antara Yesus dengan Bapaknya. Sampai Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendakmu, kehendak Bapa. Ciri-ciri relasi yang sangat erat itu adalah ciri-ciri dari spiritualitas Karmel. Lantas tokoh Karmel yang selanjutnya adalah Bunda Maria. Bunda Maria menjadi panutan, menjadi teladan kesucian para Karmel dan sahabat para Karmel. Apakah teman-teman di sini sudah pernah melihat patung atau gambar Maria Bunda Karmel? Coba ya, saya share, saya punya fotonya. Ya, kita lihat Maria yang menggendong anak-anak Yesus, memakai jubah coklat dengan skapulir, dengan ciri-ciri yang sama dengan Karmel Eliana, Frater CSE dan Putri Karmel. Menurut sejarah, Bunda Maria memberikan skapulir sucinya itu kepada Santo Simon Stock, adalah pimpinan Karmel pada saat itu, sebagai tanda cinta kasih dan perlindungan kepada Karmel. Ini oke. Lalu Nabi Elia. Nabi Elia disebut sebagai Bapak Karmel dan sebagai pemimpin Karmel. Nabi Elia menghabiskan sebagian besar waktunya ini hidup di Gunung Karmel. Semboyan dari Nabi Elia adalah hidup di hadirat Allah, yang dikatakan vivit Dominus in huius conspextuto. Ini yang dipakai menjadi moto KTM. Artinya Allah hidup dan aku hidup di hadiratnya. Semasa hidupnya, Nabi Elia itu menghabiskan waktu di dalam keheningan, kesunyian bersama dengan Allah. Semasa hidup di Elia, dia begitu erat punya hubungan sehingga dia tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada satu saat, sewaktu Allah ingin memanggil Elia, dipanggil untuk keluar berdiri di atas bukit, ada angin besar, ada gempa, tapi Allah tidak ada di sana dan Elia masih di goa. Dan sewaktu ada api, Allah tidak ada di sana. Tapi sewaktu ada angin sepoi-sepoi basah, Elia tahu bahwa Allah hadir. Dia keluar dari goa dan menutup mukanya dengan jubah untuk bertemu dengan Allah. Hubungan yang erat antara Elia dengan Allah sehingga peka atas panggilan Allah. Begitu pula Elia, sewaktu terjadi musim kekeringan, Elia diminta oleh Allah pergi ke Sungai Kerit. Di sana Elia dia minum dari air sungai, dan waktu di sana nggak ada makanan,
Allah mengirim burung gagak yang membawa makanan, memberi makan kepada Elia. Allah betul-betul memelihara. Cinta daripada Elia kepada Allah yang menuntun Elia untuk hidup di dalam keheningan dan menjadi teladan kita KTM. Baik, bicara soal keheningan, mungkin kita bertanya, kita ini berbeda dengan mereka. Kita hidup di masyarakat, di kota, masih mau kerja, ngurus keluarga. Kita tidak bisa tinggal di gunung, di dalam keheningan, seperti yang diajarkan oleh Elia. Tapi keheningan yang dimaksud di sini adalah keheningan jiwa, di mana jiwa itu tidak ada kebisingan rohani yang seperti dikatakan oleh Santa Teresia Avila, bahwa kebisingan rohani itu adalah pemikiran, dendam, benci, curiga kepada orang, dan segala pemikiran nafsu untuk memiliki hal-hal yang duniawi. Itulah kebisingan yang membawa jiwa tidak bisa di dalam keheningan. Saya ingin sharing sedikit pengalaman pribadi saya. Ada satu saat saya diperbolehkan untuk masuk ke dalam padang gurun di Lembah Karmel untuk hidup bersama para petapa di sana. Saya sangat curious apa yang dilakukan oleh mereka. Pertama kesan saya melihat beberapa frater yang hidup di situ, mukanya begitu ceria, begitu damai. Dan saya bilang, aduh, enak amat ngelihat mukanya itu. Kayaknya damai, penuh dengan sukacita, bahagia. Sedangkan hidupnya itu hidup sendiri di satu pondok. Hari pertama yang saya lalui itu cukup enak karena saya lepas dari kebisingan, kesibukan-kesibukan yang biasa saya dapat. Tapi memasuki hari yang kedua, saya sudah mulai bosan karena tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop, tidak bawa buku-buku bacaan dari luar. Kegiatannya cukup padat dari pagi sampai malam. Saya pikir mereka hanya istirahat. Ternyata secara jasmani, secara fisik, itu bangun dari jam 4 pagi, tapi setelah itu untuk saya masuk hari keempat dan hari kelima mempunyai satu rasa damai, rasa sukacita yang luar biasa. Dan itu dapat dari mana? Bukan dapat dari lingkungan, karena secara fisik saya capek. Makan sangat-sangat sederhana. Tempat tinggal di pondok, atapnya seng, siang itu panas, malam dingin, dan tidak ada apa-apa. Tapi karena ada Allah, masuk dalam satu relasi yang dekat dengan Allah, hanya untuk Allah, semua dipersembahkan dengan Allah, dan disitulah hati betul-betul merasakan keindahan bersama dengan Allah. Saya ingin bertanya, dengan spiritualitas yang kita ada, spiritualitas Karmel, apakah Karmel adalah spiritualitas yang terbaik? Allah itu begitu sempurna, Yesus begitu sempurna, dia memiliki kemampuan dan segala-galanya, dan dia berikan sebagian yang terbaik daripada Yesus dengan rahmat Allah kepada Karmel. Dan juga Yesus memberikan bagian yang terbaik yang lain kepada komunitas spiritualitas yang lain seperti Teresia dari Kalkuta, seperti Ignatian, Benediktin, Fransiskan, dan semua itu adalah baik sehingga tidak ada yang mana yang lebih baik, yang mana yang kurang baik. Karena semua yang diberikan oleh Allah, rahmat dari Allah itu adalah terbaik dan sesuai dengan ciri-cirinya tersendiri. Jadi kita sebagai KTM yang telah dipanggil di dalam spiritualitas Karmel, itu adalah panggilan, pilihan Allah untuk kita bertumbuh dengan ciri-ciri Karmel. Saya mau tanya, siapa yang tahu cita-cita dari spiritualitas Karmel bagi KTM? Kita di sini pada di-mute apa enggak? Kalau enggak, kita boleh interaksi. Ada yang di-mute, ada yang enggak ya? Saya coba, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau dari tadi Pak Erik penjelasan itu, saya nangkapnya begini. Maksudnya kita lebih mencari relasi dengan Tuhan. Jadi kemarin sempat diajarin sama Pak Edo tentang misi KTM. Jadi saya sih nggak hafal misinya. Jadi intinya kita menjalin relasi dulu sama Tuhan. Kita merasakan baiknya Tuhan. Maksudnya kayak seperti Bapak tadi waktu di Padang Gurun tuh merasa begitu bahagianya. Terus kita mengajak teman-teman untuk merasakan kebahagiaan itu bersama kita. Begitu, Pak. Ya. Jadi cita-cita dari spiritualitas Karmel bagi KTM adalah hidup di hadirat Allah dan terbebas dari dosa aktual. Selalu hidup di hadirat Allah sama seperti yang tadi disampaikan, dan terbebas dari dosa aktual
spiritual artinya dosa aktif yang diperbuat. Dan satu lagi adalah mengalami prasurga di dunia. Ini menjadi cita-cita dari kita semua anggota KTM. Cita-cita untuk mencapai persatuan cinta kasih. Cita-cita untuk mencapai persatuan transforman. Seperti yang dikatakan oleh Elizabeth dari Trinitas, Santa Elizabeth dari Trinitas. Saya masih hidup di dunia, tapi saya sudah merasakan sorga di dunia ini. Walaupun masih belum sempurna karena belum bertemu muka dengan Yesus. Itu cita-cita dari spiritualitas kita. Indah kan? Ya, tadi saya sudah cerita 3 tokoh utama dari spiritualitas Karmel. Dan kita tentu mempunyai cita-cita untuk bisa mencapai sampai ke situ. Walaupun hanya baru sebagian. Sekarang bagaimana kita mewujudkan cita-cita yang indah dan mulia dari spiritualitas Karmel ini? Saya memberi 3 poin untuk mewujudkan cita-cita ini. Pertama, hidup di hadirat Allah sesuai dengan moto KTM. Kedua, doa Yesus. Ketiga adalah hidup saat ini. Hidup di hadirat Allah, seperti yang saya katakan tadi, kita mempunyai panggilan yang berbeda dengan para imam, para petapa. Tempat tinggal kita berbeda. Kita tidak usah pergi ke Gunung Karmel atau tinggal di dalam biara. Hidup di hadirat Allah itu kita bisa hidup di mana kita dipanggil. Yang penting adalah apa yang kita lakukan jangan bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan setiap hal-hal yang penting untuk kita putuskan, kita selalu bertanya untuk diri kita. Apakah yang saya lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk memenuhi nafsu saya, hanya keinginan saya sendiri? Jadi kehidupan kita sebagai awam, baik itu sebagai pengusaha, sebagai pedagang atau pekerja, tidak bisa terlepas dari kehidupan rohani sewaktu kita ngesel atau sewaktu kita ada di gereja. Itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Jadi Allah selalu hidup kita bawa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah doa Yesus. Doa Yesus adalah salah satu ciri-ciri doa kontemplasi yang selalu dipakai oleh para Karmelit. Dan doa Yesus adalah cara yang diajarkan oleh Romo Yohanes yang membawa seseorang sampai kepada doa kontemplasi. Saya nggak tahu sampai sejauh mana teman-teman kita ini sudah melakukan doa Yesus. Mungkin ada yang pemula, mungkin juga ada yang sudah lebih pengalaman. Perihal doa Yesus mencapai doa kontemplasi. Kontemplasi bagi banyak orang itu adalah hal yang ajaib, yang mujizat. Itu jarang udah ada di dunia ini. Apalagi untuk para pengusaha atau orang rumah tangga atau pekerja. Tapi tidak bagi Karmel, karena itu adalah satu anugerah, adalah satu ciri-ciri khas dari Karmel untuk masuk ke dalam kontemplasi. Dan saya banyak teman-teman kita dari KTM yang saya tahu, mereka bisa mencapai kontemplasi dari teman-teman kita di KTM. Doa Yesus ini saya cerita sedikit, mempunyai manfaat yang sangat besar. Pertama, untuk dilakukan sepertinya agak sulit untuk konsentrasi. Tapi setelah bisa kita lakukan itu dengan teratur, itu bisa meningkatkan konsentrasi kita, baik untuk pekerjaan, baik dalam mengatasi satu masalah, cara berpikir. Kita akan lebih mudah konsentrasi. Bonus tambahan, kecuali dalam sampai ke kontemplasi atau yang inti dalam rohani, ada bonus tambahan lagi. Banyak teman-teman saya yang suka susah tidur. Banyak urusan yang dia nggak mau mikir. Nggak mau mikir, tapi masih kepikir. Sangat sulit. Selain masalah kontemplasi, dia tidak bisa menenangkan pikirannya. Tapi setelah dia belajar doa Yesus, setiap malam sebelum tidur, dia lakukan doa Yesus, rileks, tenang, dia merasa damai, dan tidurnya lelap. Banyak itu bonus yang didapatkan. Dan sama seperti saya pun mengalami kualitas istirahat yang jauh lebih baik setelah lakukan doa hening, doa Yesus ini. Dan yang ketiga adalah hidup saat ini. Hidup saat ini juga diajarkan begitu indah oleh Santa Teresia Lisieux. Apa yang telah terjadi pada masa lalu, baik itu yang indah, baik itu yang buruk, itu adalah yang telah berlalu. Jangan mempengaruhi hidup kita saat ini. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Sesuatu yang indah, yang baik, kita semua punya memori, dan kita bersyukur bahwa kita ini telah diberikan yang baik oleh Allah. Dan sesuatu yang
yang buruk itu kita persembahkan kepada Allah. Sehingga dengan mempersembahkan ini semua, seperti yang telah kita ikuti di retret penyembuhan luka batin, seperti kita pernah, mungkin ada yang pernah mengikuti retret dark side. Nah, itulah kenyataannya, walaupun tidak retret, bahwa segala sesuatu yang sulit, kalau kita persembahkan kepada Allah, itu tidak akan menjadi beban lagi. Saya memberi satu contoh singkat. Ada seorang ibu, dia menceritakan bagaimana kesulitan hidup dia, terutama masalah dengan suaminya. Sekian lama dia pertahankan sampai dia sudah tidak tahan lagi. Memang dalam konseling tidak terpikir cara untuk mengatasi solusinya, dan hanya disampaikan kepada dia, kepada ibu itu, coba Bu, segala kesulitan, segala masalah yang telah kamu alami dan masih akan kamu alami, persembahkanlah ini kepada Yesus. Beberapa bulan kemudian si ibu itu datang dan dia katakan, terima kasih. Sejak saya mendengar nasihat, setiap masalah itu saya persembahkan kepada Yesus. Entah dari mana saya mendapat kekuatan, saya dapat menerima ini semua. Dan hidup saya tidak sulit, masalah tetap masih ada, tapi saya tidak merasa berat seperti dulu. Dan hidup saat ini juga tidak untuk hidup untuk yang masa depan. Kita semua mempunyai cita-cita. Kita semua mempunyai pengharapan. Dan semua orang juga baik untuk mempunyai rencana. Tapi yang paling penting itu semua jangan sampai mendominasi, mempengaruhi hidup kita saat ini, sekarang ini. Karena besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua rencana kita juga belum tentu terjadi. Dan yang paling baik adalah berserah dan pasrah seperti Teresia Lisieux. Semua harapan, rencana, dan cita-citanya itu diserahkan kepada Yesus. Dengan demikian kita akan mudah mencapai cita-cita seperti para santo santa yang telah menjalani hidup ini. Tadi saya belum sharing, di dalam Karmel ini telah melahirkan banyak tokoh-tokoh besar dan langka. Santa Teresia Avila, Santo Yohanes Salib, Santa Teresia Lisieux. Mereka masing-masing mendapat 3 gelar sekaligus dalam satu orang. Di dalam gereja saya ingat hanya ada 5 orang yang mendapat 3 gelar sebagai orang kudus. Santa Santo, pujangga gereja adalah master. Ketiga adalah mistikus. Santa Santo kita tahu adalah orang kudus, orang yang suci. Kita semua telah dikuduskan sewaktu kita dibaptis. Tinggal memelihara dan perjuangan seumur hidup mencapai kesucian ini. Jadi mungkin kita berpikir, kita masih jauh kali dari suci. Tapi sorga itu adalah tempat para kudus. Jadi kalau kita satu hari mau ke sorga, itu kita harus kudus. Kedua, pujangga gereja. Pujangga gereja adalah orang yang mempunyai kontribusi besar kepada gereja. 3, Santa dan Santo yang saya katakan itu, mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar, membawa banyak orang untuk menjadi hidup kudus, dan ajarannya menjadi ajaran resmi gereja. Ketiga adalah mistikus. Mistikus bukan hal mistik, hal gaib yang bisa berhubungan dengan roh atau yang hidup di dalam satu alam gaib. Mistikus artinya orang yang mengalami sendiri hidup dengan Allah. Nah, itulah yang menjadi cita-cita kita itu. Hidup mistikus itu hidup dengan Allah, artinya itu masuk ke dalam satu persatuan cinta kasih, menjadi transforman. Hidupnya seperti Yesus yang hidup di dalam diri dia mengalami cinta kasih, sukacita, seperti rasa di sorga. Ya, terakhir saya ingin bertanya, hidup kita ini di dunia singkat, banyak masalah. Tinggal kita pilih, apakah kita mau hidup bergelut dengan masalah, tekanan, kekhawatiran di dunia ini terus berlanjut, atau kita mau hidup sesuai dengan spiritualitas Karmel, sesuai dengan spiritualitas KTM, sehingga kita bisa bersyukur, hidup relasi yang mesra dengan Allah, dan yang terpenting kita bisa mengalami pengalaman prasurga sejak di dunia ini, walaupun hanya sebagian kecil, dikit, walaupun tidak sampai sempurna. Terima kasih.